Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 16 Mei 2021, hari Minggu Paskah ke-7, hari Minggu Komunikasi Sedunia. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai dengan 19. Penginjil Yohanes mencatat, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja yang berkaitan dengan tema komunikasi pada hari Minggu Komunikasi Sedunia hari ini. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah bentuk atau model komunikasi. Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 yang baru saja lewat, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah perayaan yang mengungkapkan iman gereja akan Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh-sungguh dimuliakan. Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, kembali ke tempatnya, dimuliakan dan duduk di tahtanya, berkuasa atas surga dan bumi. Lantas pertanyaannya, apakah dengan kembalinya Tuhan Yesus ke surga, maka komunikasi dengan kita manusia lalu terputus sama sekali? Tentu tidak. Karena seperti janjinya kepada para murid bahwa Dia akan mengutus Roh-Nya untuk menyertai hidup dan pekerjaan para pengikutnya. Dia selalu ada beserta para pengikutnya dan tetap membangun komunikasi dengan para pengikutnya. Maka sadarilah bahwa Tuhan selalu ada, hadir, dan menyertaimu. Karena itu, berkomunikasilah dengan Dia. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bentuk komunikasi dengannya lewat model komunikasinya kepada Bapa di surga. Model ataupun bentuk komunikasi itu adalah doa, berdoa. Yesus berkomunikasi dengan Bapanya melalui doa. Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Yesus memberikan contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan Dia, yaitu melalui doa. Doa menjadi model sebuah komunikasi. Dan dalam hal ini, doa merupakan model komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Sebuah model komunikasi yang mengandaikan adanya perjumpaan, pertemuan antara pribadi dengan pribadi. Di dalam perjumpaan ataupun pertemuan itu, pribadi yang satu mengkomunikasikan maksud, kehendak ataupun harapannya. Artinya, komunikasi dapat terjadi karena ada perjumpaan dan ada maksud, kehendak ataupun harapan yang mau disampaikan. Pesan inspiratif kedua adalah dasar dan muatan atau inti komunikasi. Injil hari ini menunjuk bahwa yang harus menjadi inti dari suatu komunikasi adalah kebenaran. Dan kebenaran itu berdasar dan bersumber pada firman Tuhan sendiri. Dalam doanya kepada Bapanya, Yesus mengatakan, "Firman-Mu adalah kebenaran." Maka inti dan muatan dari suatu komunikasi yang kita lakukan adalah kebenaran. Apa yang kita komunikasikan kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia hendaknya memuat kebenaran dan mengarah kepada kebenaran hidup. Maka dalam relasi dengan sesama manusia, hindarilah untuk mengkomunikasikan berita-berita bohong, hoax, gosip, maupun informasi-informasi yang sifatnya destruktif merusak tatanan kehidupan bersama.
isi berita dan informasi yang kita komunikasikan harus selalu mengandung kebenaran dan menggerakkan orang untuk berpihak pada kebenaran, bahkan mereka tergerak untuk selalu memperjuangkan kebenaran. Pesan inspiratif ketiga adalah tujuan komunikasi. Yesus menunjuk dengan jelas tujuan dari suatu komunikasi, yakni kesatuan. Dalam doanya kepada Bapanya, Yesus mohon agar para pengikutnya menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya, tujuan dari sebuah komunikasi yang dibangun adalah kesatuan hidup, atau bahasa teologis biblisnya adalah keselamatan. Karena keselamatan itu dipahami sebagai persekutuan hidup antara manusia dengan Tuhannya. Pada tataran horizontal, dalam relasi antar sesama manusia, tujuan dari komunikasi adalah saling memahami, saling mengetahui, dan saling mengerti, sehingga misalnya bisa bersatu dan bersekutu, bekerja sama, membangun bersama, membuat perubahan bersama. Maka untuk mencapai tujuan komunikasi seperti itu, nilai-nilai seperti keterbukaan hati, kerendahan hati, kejujuran, kesabaran, cinta kasih, tidak mau menang sendiri, tanpa prasangka dan tanpa a priori, tidak curiga, tanpa tipu daya, hendaklah menjadi nilai-nilai yang mendasari komunikasi. Tetapi juga perlu dicatat dan diingatkan bahwa pilihan ataupun pemilihan sarana prasarana komunikasi haruslah tepat. Artinya, pemilihan dan penggunaan, pemanfaatan sarana komunikasi haruslah tepat dan benar. Kita berada dalam zaman teknologi yang memberikan ataupun menawarkan pelbagai media dan alat komunikasi untuk digunakan dalam berkomunikasi. Karena itu, pilih dan pakailah sarana alat yang tepat untuk komunikasi yang benar. Hindarilah memakai alat atau media komunikasi di era teknologi digital ini untuk suatu komunikasi yang isinya tidak mengandung kebenaran dan tujuannya malah merusak tatanan kehidupan bersama. Gunakan dan manfaatkan alat komunikasi itu secara bertanggung jawab. Dan tetaplah sadar dan ingat akan bahaya kelekatan dengan alat komunikasi tertentu seperti handphone yang mengakibatkan yang jauh menjadi lebih dekat, tetapi yang dekat malah semakin jauh. Sehingga orang tinggal serumah tetapi tanpa komunikasi verbal karena masing-masing sibuk dengan HP-nya. Mari kita tetap membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Tetapi juga mari bangun komunikasi dengan sesama dengan berdasar pada kebenaran firman Tuhan untuk mewujudkan kesatuan dan keselamatan dalam hidup. Dan pilihlah serta pakailah, manfaatkanlah sarana media komunikasi secara tepat dan benar untuk mengkomunikasikan kebenaran kepada sesama manusia yang lain, supaya dapat saling mengetahui, mengerti, dan memahami demi terwujudnya kehidupan bersama yang dapat bersekutu, bekerja sama, membangun bersama dalam suasana harmonis, damai, dan kebahagiaan. Tuhan memberkati.